Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga sehat dan juga pastinya tetap semangat. Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali kali ini bersama dengan saya Fenabella Arin, kami akan kembali mengajak pemirsa semuanya untuk boleh berdiskusi bersama terkait bagaimana kita bisa terus bersinergi, berkolaborasi, meningkatkan geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Pemirsa, kita tahu bahwa Yogyakarta memiliki begitu banyak pilihan destinasi wisata. Mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, dan lain sebagainya. Apalagi kita melihat dengan kondisi pandemi saat ini, akhirnya tren wisata pun juga banyak yang beralih dan juga tentunya lebih menyukai destinasi wisata di alam terbuka. Termasuk di Yogyakarta, di salah satu kabupaten di Jogja, tepatnya di Kabupaten Bantul, juga memiliki salah satu potensi wisata alam yang luar biasa, tepatnya di Piungan. Ada salah satu destinasi wisata, spot wisata sungai yang ternyata memiliki keindahan luar biasa dan juga mampu menarik perhatian dari para wisatawan. Kira-kira bagaimanakah wisata sungai di Piungan ini dengan berbagai aktivitasnya bisa memaksimalkan, dikembangkan tentunya dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk terus meningkatkan sekaligus memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Tentunya program pendampingan serta pengembangan destinasi wisata secara kolaboratif antar berbagai pihak terus dilakukan untuk dapat mendukung kawasan Piungan. Salah satunya melalui wisata sungai dengan dapat mengoptimalkan potensi yang baik. Sinergi kolaborasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita. Telah bergabung bersama kami di sini melalui sambungan Zoom. Beliau anggota Komisi C DPRD DIY, ada Bapak Amir Syarifuddin. Pak Amir, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, salam sehat. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Semangat Pak Amir? Semangat. Pastinya semangat. Siap, terima kasih Matur nuwun Pak Amir. Dan juga bergabung bersama kami di sini narasumber kita berikutnya, beliau Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Kurniawan. Pak Wawan, kabar sehat, kabar baik Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Oke, semangat, sehat selalu Pak Wawan, terima kasih. Juga kami ingin menyapa narasumber kita berikutnya, seorang milenial pastinya bergabung pada kesempatan kali ini, Ketua Forkom Pokdarwis Piungan, ada Mas Hidayat Faisal Fala. Mas Faisal, kabar baik, kabar sehat, semangat? Semangat semuanya Mbak, semangat selalu. Baik, semangat selalu. Ini langsung dari Piungan Mas Faisal? Iya Mbak, langsung dari Piungan. Oke, baik, terima kasih Mas Faisal. Dan pemirsa, tadi 3 narasumber tentunya semangat untuk sharing bersama kita pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi di sesi kali ini dalam Anjang Sana, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan berbincang seputar salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bantul, yakni Piungan sebagai surga wisata sungai di timur Jogja. Langsung saja saya akan mengawali obrolan kita kali ini bersama dengan Mas Faisal yang tadi menyampaikan langsung dari Piungan ya. Mas Faisal, mungkin boleh diceritakan dulu Mas, ini salah satu wisata alam dengan keindahan sungai di Piungan. Kalau saya tidak salah juga dilintasi oleh Sungai Opak dan beberapa sungai kecil di Yogyakarta. Ini seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan keindahan alam sungai di Piungan. Mas Faisal silakan. Iya Mbak, terima kasih sebelumnya Mbak. Saya sampaikan untuk Piungan ini memiliki sebuah potensi wisata yang sangat besar sebenarnya untuk dikembangkan. Karena Piungan sendiri memiliki gunung, memiliki sungai, dan di dalamnya ada hamparan persawahan dan juga banyak sebenarnya situs-situs bersejarah. Dan kawasan Piungan ini sebenarnya berada di segitiga perjalanan jujukan wisatawan, Mbak. Dari Jogja ke Candi Prambanan, dari Jogja ke Gunung Kidul, Jogja ke Mangunan, semuanya melewati Piungan. Nah, dari sini masyarakat Piungan mengawali
melacak diri untuk menjadi ampiran sehingga kemudian menjadi alternatif jujukan wisatawan di sisi timur Jogja. Nah, pilihan sungai menjadi daya tarik wisata selain karena Lembah Piyungan yang terdiri dari 3 kelurahan, Mbak, di Kelurahan Sri Mulyo, Kelurahan Sri Martani, dan juga Siti Mulyo. Nah, ini dilintasi oleh 5 aliran sungai. Yang Baik. pertama adalah Kali Murwe, Kali Kuning, Kali Opak, dan juga Kali Buntung. Lalu ada Kali Gawe. Nah, alasan yang lain adalah karena yang kita miliki adalah sungai yang mengalir ke samudra, maka kami bergerak menata Piyungan dari pinggir sungai. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Artinya juga ini inisiatif dari masyarakat setempat ya, Mas Faisal, melihat potensi yang ada akhirnya dikembangkan sebagai suatu destinasi wisata yang ternyata menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Mungkin seperti apa, Mas Faisal, antusiasme dari masyarakat, kemudian bagaimana respon masyarakat melihat bahwa Piyungan ternyata punya nih potensi yang luar biasa sebagai salah satu destinasi wisata alam. Ya, kembali lagi saya jelaskan bahwa perjalanannya seperti apa kalau hampir semua destinasi ini muncul dari inisiatif warga masyarakat melihat apa yang sedang terjadi di tempat-tempat lain, kemudian mencocokkan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki kami, sehingga tergerak untuk memulai bersama, menjadikan apa yang sebelumnya tidak pernah disentuh, lalu kita bersama-sama dengan warga masyarakat ditelateni, dibandani, Mbak, ditekati, dimodali, dan kita yakin kudu dadi ya. Kudu dadi. Ini sejak kapan sih Mas Faisal kalau boleh tahu? Inisiatif ini muncul sejak kapan? Lihatnya akhir 2018, Mbak. Oke. Lalu berkembangnya di 2019. Oke, Ya. oke. Pengembangannya seperti apa Mas Faisal? Artinya ketika kita berbicara destinasi wisata sungai, kemudian ada inovasi apa yang menjadi akhirnya kalau kita berkunjung ke Sungai Piyungan ini beda sama yang lainnya. Seperti apa pengembangannya Mas Faisal? Ya, memang kalau untuk pengembangannya kita tetap dengan pengembangan berkelanjutan, Mbak ya. Jadi melihat di sana potensi yang seperti itu, lalu kita bagaimana dengan adanya wisata ini tetap ramah lingkungan dan tidak justru merusak lingkungan. Ya. Gitu. Nah, dan terjadi di lapangan bahwa dengan adanya wisata sungai, 10 titik wisata sungai di Piyungan yang dikembangkan oleh masyarakat ini, di sekarang masyarakat sudah mulai peduli dengan biota sungai dan juga kebersihan sungai yang dulu hanya dibiarkan gitu, Mbak. Jadi sejak adanya tren pariwisata ini, masyarakat semakin antusias dan tertarik, ingin hampir setiap dusun itu kalau ada sungai dibuat wisata seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Baik, artinya masyarakat juga sudah punya kesadaran yang luar biasa ya Mas Faisal untuk mengoptimalkan potensi yang ada termasuk menjaga kelestarian alam melalui sungai yang ada di Piyungan. Oke, menarik sekali Mas Faisal. Saya ingin beralih ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini melihat bahwa ternyata di Yogyakarta, kalau kita boleh bilang ya Pak ya, banyak destinasi-destinasi wisata baru bermunculan yang lahir dari inisiatif masyarakat setempat melihat potensi yang ada, kemudian dioptimalkan dengan fasilitas yang ada. Bagaimana Pak Wawan dari Dinas melihat hal tersebut? Ya, baik Mbak Arin. Jadi memang luar biasa sebetulnya kalau masyarakat itu bisa berinisiatif ya, artinya atas idenya sendiri, kemudian berkelompok, kemudian secara bersama-sama mengembangkan destinasi wisata itu sesuatu yang luar biasa dan itu justru yang sebetulnya kami harapkan ya, karena kalau dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu biasanya lebih punya dampak untuk mensejahterakan masyarakat sekitar ya, dibanding dengan model selain pemberdayaan masyarakat. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan di Piyungan itu perlu kita dukung Mbak Arin. Jadi menyangkut nanti bagaimana pengelolaannya, bagaimana meningkatkan kualitas manajemen di destinasi wisatanya ya. Kemudian juga bagaimana meningkatkan layanan pada wisatawannya karena sekarang segmennya generasinya sudah generasi milenial. Saya kira mereka sudah cukup banyak menerima informasi
mengenai Piungan dan sekitarnya. Oke, baik Pak Wawan. Artinya juga ini menjadi suatu peluang yang luar biasa Pak Wawan ya. Melihat juga bahwa ternyata Ketua Forkompok Dawresnya pun juga seorang milenial. Artinya kita semakin optimis bisa membawa wisata di Piungan ini menjadi semakin milenial lagi dengan sumber daya yang dimiliki. Baik pemirsa dan juga Bapak serta Mas narasumber pada kesempatan kali ini, kita akan jeda sejenak. Kita akan sejenak dulu jeda dan juga pastinya pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Oke, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami masih mengajak Anda semuanya, kali ini kita akan melihat salah satu potensi wisata di Bantul Yogyakarta, yakni tepatnya di Piungan sebagai surga wisata sungai di timur Jogja. Kembali bersama dengan ketiga narasumber kita, ada Pak Amir, Pak Wawan dan juga Mas Faisal. Saya akan menuju ke Pak Amir terlebih dahulu ya. Pak Amir, ini kalau melihat potensi wisata yang ada di Yogyakarta ini berbagai macam ya Pak ya. Kita melihat fokus ke Bantul tepatnya di Piungan dengan wisata yang dimiliki mulai dari dataran sungai sampai bukit semuanya ada di sana. Bagaimana Pak Amir melihat potensi yang dimiliki ini ke depannya nanti kira-kira peluang seperti apa Pak yang bisa terus dikembangkan? Ya, kami melihat Piungan itu daerah yang punya potensi yang luas, yang besar, yang harus kita gali bersama-sama. Nah, kalau saya melihat Piungan itu segitiga emas untuk daerah istimewa Yogyakarta. Baratnya mau ke Jogja, ke utaranya mau ke Sleman, ke atasnya itu mau ke Gunung Kidul. Nah, kaitan dengan perkembangan wisata, apresiasi anak-anak muda seperti Mas Faisal ini sudah berani tampil, yang itulah yang kita harapkan anak-anak muda milenial kita beri kesempatan untuk menata terutama di wisata. Tetapi kami juga mengingatkan selain wisata yang ada di potensi khususnya Piungan, ini tadi ada 6 sungai yang kita miliki yang di Piungan, ini rata-rata sebagian besar adalah wisata air. Yang harus diingat adalah bagaimana safety, keamanan bagi para pengunjung. Yang selanjutnya, kebetulan kami di Komisi C, kami akan mendorong kaitan dengan infrastruktur. Mas Faisal, kami di Komisi C sudah memulai jalan Piungan ke Prambanan itu di pertigaan itu hanya 150 meter, nanti selebihnya ada jeda sedikit dari pom bensin kemudian sampai ke utara. Nah ini bagian dari menunjang pariwisata yang ada di Yogyakarta, khususnya ada di Piungan. Nanti kita tambahi dengan 15 LPGU. Saya sangat hafal karena kebetulan kami di Komisi C. Syukur-syukur kami kebetulan sudah di Kementerian PU itu rencana dan sebagian sudah sosialisasi kemungkinan akan dilanjutkan pertigaan Piungan ini sampai ke selatan menjadi outer ring road. Nah kalau menjadi outer ring road, otomatis nanti mulai dari pertigaan Piungan, lewat Biasem, lewat Yolosutro, lewat Kalikato, Wonolelo, Sukoreoso, ini akan membuka wisata-wisata baru. Nah, Piungan komplit ya, yang tidak ada Piungan itu hanya laut, karena jauh begitu. Ada pegunungan yang ada di Bukit Bintang, tetapi Mas Faisal, saya mengingatkan, Mas Faisal itu anak muda. Saya apresiasi kepada dengan kami sering diskusi dengan Mas Faisal gitu. Kami hanya mengingatkan saja, karena ini bagian dari keamanan di Bukit Bintang itu harus dicek kaitan dengan struktur tanahnya. Jangan sampai nanti pas hujan ada longsor-longsor yang memang dulu kebetulan kami di Bantul bermitra dengan BPBD untuk mengingat itu. Nah, wisata ini bagian yang kita dorong setelah nanti recovery COVID,
menjadi elemen penting untuk normalisasi ekonomi kita yang sekarang mulai dari APBN, APBD, DIY, termasuk Kabupaten Bantul, termasuk PAD Desa memberikan kontribusi yang positif. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Potensinya sudah ada. Mungkin SDM jangan sampai kebiah-uyah. Bahasanya adalah terlalu cepat mendirikan wisata, tetapi menyiapkan SDM, programnya seperti apa, nanti wisata khususnya seperti apa, nanti masing-masing itu gambaran kami punya kekhasan tersendiri. Misalnya yang di yang di batu kapal, kebetulan kami Pak Wawan, saya main di sana itu sejak 84, jadi mungkin Mas Faisal lahir Porung, aku kurang ngerti itu. 85, 86 itu saya sudah main di sana. Ketika muncul di sana ada dua namanya kelelawar, saya sering mencari kelelawar itu dua di sana. Bahkan mencari ikan juga banyak di sana. Mungkin ini ada kesan khusus, termasuk yang ada di GBL, termasuk yang di wisata-wisata itu punya kesan khusus. Nah, perlu dirancang. Saya mungkin di anggota DPRD kebetulan kami di Banggar, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan di Komisi C kita secara infrastruktur seperti apa, termasuk menyiapkan pendampingan dari Dinas Pariwisata. Apresiasi Pak Wawan, forum ini saya kira akan memberikan pencerahan bagi kita semuanya supaya nanti COVID segera berakhir, kontribusi pariwisata itu menjadi nyata dan memang salah satu yang terpuruk dalam COVID ini adalah salah satu pariwisata. Sementara pariwisata inilah yang sebetulnya kita berharap punya andil besar untuk normalisasi ekonomi setelah COVID. Yang sekarang yang bertahan itu kan bukan pertanian, tapi misalnya Mas Faisal Masul itu kayaknya wajahnya tidak punya wajah sawah itu. Tapi kalau saya sebagai anggota dewan masih bangun lah masuk dari rumput Pak Wawan, bertanam bercocok tanam, saya kira masih punya kemampuan ke sana. Tapi anak-anak muda inilah yang sebenarnya kita beri peluang untuk mengelola yang dalam hari ini adalah wisata. Saya kira itu Mbak, nanti mungkin kita perlu tajam lagi. Secara umum kita akan mendorong untuk yang piungan menjadi segitiga emas. Kemungkinan kalau nanti tidak ada kondisi COVID semacam ini akan dibuat overrecord sampai ke tembus mungkin pertigaan Piungan sampai ke Pleret atau Wonolilo sampai di Imogiri atau di Kapanewon, kantor Kapanewon Imogiri. Nah, ini perencanaan yang sudah kita gagas, kita usulkan, kita dampingi yang ada di PU Jakarta, Kementerian PU Jakarta. Ya, baik, terima kasih Pak Amir. Artinya dari legislatif juga memberikan dukungan penuh ya Pak ya. Baik itu dari infrastruktur yang juga saya yakin menjadi salah satu pendukung untuk bisa meningkatkan sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Salah satunya melalui destinasi wisata sungai yang ada di Piungan Bantul. Baik, kembali lagi ke Mas Faisal. Tadi Pak Amir menyampaikan dukungan siap diberikan. Nah, sejauh ini Mas Faisal, seperti apakah upaya pengoptimalan sumber daya yang ada dilakukan dalam artian bagaimana masyarakat barangkali melakukan promosi, kemudian seperti apakah masyarakat di sekitar sana juga turut menjadi bagian untuk bisa mengoptimalkan potensi sungai yang dimiliki Mas Faisal? Baik Mbak, terima kasih. Jadi kami menyadari Mbak bahwa kesiapan sumber daya manusia ini menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan daya tarik wisata, apalagi untuk wisata berbasis komunitas dan yang mendominasi di Piungan seperti itu. Dan kami terus memperbaiki diri, terus berinovasi dan memperlama kunjungan di destinasi wisata adalah muaranya seperti itu Mbak ya, demi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Dan bagi wisata komunitas, praktek bersama, belajar dari proses yang telah dan akan dilakukan menjadi cara peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Ada beberapa kesiapan Mbak yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah rata-rata pengurus Pokdarwis di 3 kelurahan
Sri Mulyo, Siti Mulyo, Sri Martani itu semuanya muda Mbak, di bawah 40 tahun. Dan kita lebih terbuka, lebih siap berjejaring dengan siapapun dan cukup tanggap dalam maksud saya cukup tanggap terhadap perubahan tren pariwisata terkini. Pok Darwis ini menjadi supporting system bagi pengelola di masing-masing destinasi wisata. Yang kedua adalah pelaku wisata Piungan memiliki grup forum bersama atau forum Pok Darwis Piungan seperti itu, dan secara fungsinya sebagai berbagi informasi, ide maupun memberi masukan dan juga melibatkan pemangku kepentingan baik itu kecamatan maupun aparat keamanan, Mbak. Dan ketiga adalah mendorong penglibatan pemerintahan dari RT hingga ke desa, sehingga kita selalu dianggarkan dana desa untuk penguatan sumber daya manusia, pengelola pariwisata, dan juga penguatan jejaring ke pemerintah, swasta, dan juga akademisi juga turut serta mengembangkan wisata komunitas di Kecamatan Piungan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, artinya tadi salah satu bentuk kesiapan adalah siap mengikuti tren wisata terkini ya Mas Faisal, termasuk dengan pengoptimalan sumber daya manusia yang ada. Para milenial di sana juga turut memberikan kontribusi termasuk dalam pembagian tugas bagaimana untuk pengelolaan dari destinasi wisata yang ada. Baik, terima kasih Mas Faisal, Pak Amir dan juga Pak Wawan. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah ini bersama di Anjang Sana. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bersama, kita akan melihat potensi yang dimiliki oleh salah satu destinasi wisata di Yogyakarta, di Bantul, tepatnya di Piungan, yang ternyata memiliki potensi sungai sebagai destinasi wisata yang menarik. Kembali bersama dengan ketiga narasumber, masih bersama Pak Amir, Pak Wawan dan juga Mas Faisal ya. Saya kembali lagi ke Mas Faisal. Tadi disampaikan Mas Faisal bahwa dari legislatif siap mendukung untuk terus meningkatkan potensi yang dimiliki. Salah satunya melalui sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas juga menuju ke destinasi wisata Sungai Piungan. Nah, sejauh ini barangkali Mas Faisal, karena kita tahu wisata alam apalagi sungai ya, ini juga pastinya sangat bergantung pada cuaca. Kira-kira Mas Faisal, ketika mungkin musim penghujan yang kemungkinan akan meningkatkan debit dari air itu sendiri, proteksi atau mungkin upaya keamanan seperti apa Mas yang sudah dilakukan oleh Pok Darwis di Piungan? Ya Mbak, jadi selama kurang lebih 2019-2020 ini juga teman-teman pengelola wisata sungai terus-menerus Mbak belajar mengenai tentang karakter morfologi sungai, dan kita yakin dan tahu bahwa kondisi sungai itu setiap tahun itu pasti berbeda Mbak, selalu ada perubahan. Nah, prediksi itu selalu ada. Lalu bagaimana kita menyikapi hal itu, dan syukur alhamdulillah selama adanya kegiatan wisatawan itu teman-teman pengelola sungai selalu tergabung dalam forum-forum peduli sungai Mbak. Selalu ada juga sekolah sungai dan juga bersama BBWSO. Selain itu secara intensif Forkom Pok Darwis berkomunikasi dengan FPRB untuk melakukan pemetaan, mitigasi dan juga memberikan pelatihan kedaruratan Mbak terkait dengan laka sungai itu kepada pelaku wisata. Nah, jejaring dengan komunitas pecinta alam dan rescue air untuk menguatkan pemahaman mengenai sungai dan kedaruratan. Dan ada beberapa rencana yang sudah kita rencanakan dengan FPRB dan juga Forum Pok Darwis dan juga dibantu oleh Mapala UGM. Namun sebelum pandemi Mbak rencana itu, namun ketika pandemi ini malah belum sempat terjadi karena pendanaan ya gitu Mbak. Dan ada 4 hal yang sudah kita lakukan sebagai standar keselamatan di wisata komunitas Sungai Piungan. Yang pertama adalah pengelola itu wajib mengetahui dan mengerti karakter sungai yang digunakan. Yang kedua, wisata sungai wajib memberikan rambu serta pagar pengaman di sekitar sungai, terutama
bagian yang dalam, gitu Mbak. Yang ketiga, pemantauan pengunjung bagi setiap wisatawan secara manual, bahkan melalui media CCTV Mbak. Itu juga beberapa tempat sudah kita siapkan juga. Lalu yang terakhir adalah pengecekan rutin Mbak, alat-alat yang digunakan terutama di wahana sungai seperti pelampung, kano, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, baik Mas Faisal, artinya SOP juga sudah diterapkan, sinergi berbagai pihak juga dilakukan terkait dengan upaya keamanan dan juga termasuk peningkatan kapasitas SDM itu sendiri ya Mas ya. Pengetahuan terkait dengan keamanan sungai juga telah dilakukan oleh Pokdaris Piungan. Luar biasa sekali Mas Faisal. Saya menuju ke Pak Wawan. Pak Wawan, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Amir terkait bagaimana Piungan ini kemudian nanti bersinergi juga dengan wilayah-wilayah setempat bisa menjadi suatu paket wisata yang menarik. Bagaimana kira-kira menurut Pak Wawan, Piungan bersama dengan wilayah di sekitarnya bisa membentuk suatu paket wisata yang menarik. Kira-kira bisa dikemas seperti apa sih Pak Wawan? Terima kasih Mbak Arin. Jadi memang sekarang ini kan eranya era teknologi informasi ya. Jadi kadang-kadang kita diskusi seperti siang hari ini, seperti hari ini, itu juga melalui teknologi informasi. Nah, saya kira pendampingan, kemudian juga nanti koordinasi di saat pandemi maupun setelah, saya kira kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Dan untuk Piungan ini memang luar biasa karena pelakunya adalah anak-anak muda, dan sekarang ini kan anak-anak muda tentu lebih mahir ya di penggunaan teknologi informasi, dan kita sekarang kan mengenal namanya wonderful digital tourism juga ya. Nah, oleh karena itu dari dinas sebetulnya juga banyak program kegiatan dalam rangka pendampingan maupun pelatihan untuk Pokdarwis, terutama kaitannya untuk peningkatan kapasitas pengelolaan destinasi wisata ya. Karena biasanya kalau sebuah destinasi itu berkembang itu selalu diiringi dengan kompleksitas permasalahan yang harus bisa diantisipasi ya. Nah, biasanya juga dan itu sebetulnya juga ada di teorinya, kalau suatu destinasi wisata itu berkembang menjadi destinasi wisata yang semakin ramai, semakin besar, itu pasti butuh fasilitas, kemudian butuh juga tambahan kapasitas untuk mengelola destinasi wisata. Ya, tadi seperti yang Pak Amir sampaikan, butuhnya memang cukup banyak. Destinasi itu berkaitan juga dengan prasarana dasar juga, jaringan air bersih misalnya, listrik, tadi jalan sudah disampaikan, kemudian jaringan telekomunikasi dan internet itu sekarang kebutuhan yang mutlak sekali ya di destinasi wisata. Sehingga nanti kalau kami ada kegiatan atau program pendampingan, tentu ada kaitannya juga bagaimana pengelola destinasi itu juga bisa mengoptimalkan teknologi dan informasi. Sehingga kami tetap mendukung bagaimana supaya kapasitas teman-teman di pengelola destinasi bisa ditingkatkan terus ya, untuk melayani wisatawan yang dari berbagai macam daerah, berbagai macam umur, berbagai macam segmen yang perlu dikelola dengan baik. Saya kira itu dari dinas tetap akan mendukung dan selalu ada program pendampingan Mbak Arin, terutama untuk kaitannya dengan peningkatan kapasitas pelaku wisata. Ya. Oke, baik Pak Wawan, terima kasih. Artinya sekali lagi juga dinas terus berupaya untuk peningkatan kapasitas dari SDM yang ada supaya bisa mengoptimalkan sekaligus juga mengelola potensi yang mereka miliki. Seperti itu nggih Pak Wawan nggih? Iya, jadi biar mereka juga makin
punya kemampuan untuk berpartisipasi. Kalau bentuknya Pok Darwis itu kan harapannya partisipasi masyarakat sekitarnya lebih baik. Dan diharapkan kalau partisipasinya meningkat itu berarti ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Ya. Bisa mengurangi pengangguran, bisa mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sekali lagi ini juga pastinya ketika masyarakat bisa mengelola secara mandiri pasti juga akan membawa banyak kebaikan bagi masyarakat yang ada di destinasi wisata itu sendiri. Saya akan menuju ke Pak Amir kali ini. Pak Amir, kita melihat bahwa memang betul sekali di Jakarta itu pariwisata menjadi salah satu sektor yang bisa menggerakkan roda perekonomian di Yogyakarta. Pak Amir melihat potensi di Piungan ini kira-kira seperti apa sih Pak supaya masyarakat bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki, barangkali tidak sekedar dari destinasinya saja tapi potensi apa Bapak kira-kira yang bisa terus digali supaya bisa terus meningkatkan roda perekonomian terutama bagi masyarakat di Piungan, Pak Amir? Ya, sekali lagi melihat Piungan itu khususnya untuk pariwisata saya merasa bangga, senang. Dan ini butuh pendampingan dari pariwisata, termasuk dari pemangku kebijakan yang ada di semua level. Nah, tentu ini harus ada perencanaan. Saya tadi menyampaikan ini harus ada spesifik kaitan dengan wisata-wisata yang ada. Dalam hal ini mungkin Piungan ya, ada Strenova, mungkin kita pernah mengadakan pertunjukan jadilan di sana rutin, termasuk nanti yang dibuat Mas Faisal yang ada di gunungnya itu, kan sekarang sudah ada jalan tembus Pak Awan ya, mulai dari Jalan Lestari depan gereja itu dana BKK 42 miliar yang bisa dilaksanakan 38 miliar itu bagian dari bagian dari dorongan kita untuk mendorong kawasan industri sekaligus nanti menimbulkan wisata baru yang ada di sekitar Piungan. Nah, tinggal sebetulnya kita memfasilitasi saja. Contoh misalnya, ini kan sebagian besar ada yang wisata baru itu kan latak, ada yang mendirikan setelah itu baru 3 tahun, 4 tahun, setelah itu tidak terurus dan sebagainya juga ada. Maka kita harus hadir, pemerintah harus hadir, mumpung ini dana terima juga ada 1,3 triliun yang bisa dibagi-bagi kita optimalkan. Mungkin enggak Pak Wawan, kami sebagai anggota Dewan, kebetulan di komisi, kami dulu merancang di Bantul ada BKK, bantuan keuangan khusus, termasuk ada P2MD. Kami kebetulan di Komisi A, Ketua Komisi A di Bantul. Sekarang saya punya keinginan besar, salah satunya adalah mendorong pariwisata. Ya selain nanti infrastruktur kita cukupi, ini sebetulnya kebutuhan yang sangat pokok. Misalnya ada wisata malam, membutuhkan sarana-prasarananya, misalnya lampu LPGU. Nanti baru kita rancang, baru kita sampaikan di Bapeda kemarin, mungkin Pak Wawan nanti perlu kita lakukan bareng-bareng, kira-kira yang jalan provinsi memungkinkan untuk kita buat BKK, fasilitas, termasuk lampu dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti wisata-wisata yang ada, ini kan kalau malam kan nggak ada, jarang, kalau paling maghrib sudah tutup. Mungkin nggak rancangan kita, Pak Mas Faisal, kita rancang Piungan ini ada sebagian wisata malam. Wisata malam itu saya mendampingi termasuk Pak Wan yang ada di Pleret. Pleret, mana Pak Wan itu? Yang Pleret, Mas Faisal? Puncak Sosok itu Pak. Nah, Puncak Sosok. Puncak Sosok saya mendampingi sejak gempa Pak, tahun 2006. Kita fasilitasi jalannya, cuma kemarin ada puting beliung rusak. Di lain sisi Mas Faisal, ini perlu didiskusikan bareng-bareng dengan Pak Darwis, tidak hanya sungai, tapi sungai harus diselamatkan juga. Sungai Opak itu harus kita selamatkan, karena itu warisan yang tidak ternilai harganya, dan itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kami juga menganggarkan di Bitaran waktu itu 10 miliar untuk kebutuhan air yang ada di Sitimulyo, Sri Martani, dan sebagainya.
Nah ini sebetulnya kami menginginkan TPST Piungan ini tidak menjadi momok bagi Piungan. Letaknya di Piungan, tapi kita rancang bareng-bareng menjadi destinasi edukasi bagi anak-anak kita. Jadi kalau dibuang sekarang, ini kan sudah ekolinya sudah masuk di Sungai Opak. Nah, kalau di Sosok pernah kita gagas, kita merancang, ini di sana juga ada tumbuhan-tumbuhan rempah-rempah, kita dorong saja Pak Wawan, termasuk yang di depannya Mas Faisal ini juga sudah kerjasama dengan perguruan tinggi, ada rempah-rempah kita dorong saja, kita jadikan poin tersendiri. Nah, Sosok itu bisa kita jadikan wisata edukasi bagi anak-anak. Kalau sore sebelum maghrib bisa kita sediakan teleskop untuk melihat ribuan sapi yang ada di TPST Piungan. Ini wisata baru ini, Mbak. Wisata baru bisa kita rancang. Kebetulan kita merancang di Komisi C. Kita ada cukup banyak Mas Faisal kebetulan di bidang kami. Insya Allah sekitar 140 miliar untuk mengoptimalkan, memperbaiki, memperluas kawasan TPST Piungan. Nah, untuk itu kita rancang saja bareng-bareng. Tetapi kebetulan, Mbak, saya itu aslinya juga Piungan. Iya Bapak. Oke. Iya, aslinya Piungan. Jadi kalau dulu sebelum Pak Wawan datang ke Piungan itu saya juga mandi di Sungai Opak itu dengan banyaknya gelombang air Kali Opak cukup besar itu. Yeah. Jadi saya hafal betul mulai dari ujung sampai ke hulu ke hilir itu sangat hafal. Mana yang udangnya, banyak ikan gabusnya dan sebagainya. Potensinya cukup mengenal baik ya Pak ya? Gimana? Cukup mengenal baik potensi yang ada di Piungan, seperti itu. Oh iya, karena asli di situ. Iya. Dan kalau kami akan mendorong. Cuma sebetulnya kami juga menyayangkan Pak Wawan, ini Mas Faisal ya. Bapak, ini Pak Amir. Saya sampaikan menyayangkan. Oke. Ini yang berdewan ketika ada Musrembang nggak pernah diundang. Tapi bagi kami alhamdulillah banyak daerah lain yang mengundang itu. Tapi bagi kami yang daerah pemilihannya Piungan, saya kok sudah lama banget tidak diundang atau mungkin bukan konstituennya, tapi nggak ada masalah. Oke. Terus melakukan perbaikan fisik, perbaikan sarana prasarana untuk khususnya yang ada di pariwisata. Oke, baik. Baik Pak Amir. Iya, baik Bapak, baik Pak Amir. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Amir cerita menariknya tadi ya, bagaimana kerinduan untuk juga berkunjung kembali ke Piungan, termasuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada dengan sarana prasarana didukung oleh lembaga legislatif. Kita lanjutkan nanti Bapak ya, kita akan jeda jenak pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana. Oke, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kira-kira seperti apa Pak Wawan nanti untuk kemasan menarik yang bisa disuguhkan dengan potensi di Piungan dan juga wilayah di sekitarnya? Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Mbak Arin. Jadi memang Piungan ini letaknya sangat strategis sekali, ya, dan jadi jalur transit yang bisa dibuat paket wisata dengan wilayah sekitarnya. Dan saya kira akan menambah length of stay, apalagi kalau ada atraksi-atraksi tadi seperti Pak Amir sampaikan, atraksi malam hari itu akan pasti meningkatkan length of stay-nya. Nah, paket wisata yang bagaimana? Saya kira paket wisata yang saling melengkapi. Artinya kalau kita bicara Piungan ini punya potensi di bantaran sungai, maka paket wisata di sekitarnya saya kira juga bisa dipaketkan, digabungkan. Misalnya wisata pegunungan di sekitarnya. Ada Mangunan, ada Bukit Patuk, dan yang lain sebagainya di sekitarnya. Sehingga ini bisa mewarnai wisatawan tidak hanya kemudian melihat bantaran sungai, tapi juga nanti melihat dari atas. Oh, ternyata Piungan itu dilihat dari atas seperti ini misalnya begitu. Nanti sebaliknya dari atas kita bisa lihat, oh yang ternyata yang di bawah itu ada sesuatu yang menarik ya di bantaran Sungai Opak misalnya. Sehingga ini akan menjadi paket yang bisa melengkapi. Itu length of stay. Nah, akan lebih sempurna lagi sebetulnya juga ditambah dengan atraksi-atraksi yang bisa ditampilkan di Piungan, ya. Karena sekarang ini kalau
destinasi kemudian tidak ada atraksi, itu paketnya juga kurang menarik bagi wisatawan, ya, sehingga Piungan ini juga perlu nanti bersama-sama didorong bagaimana menampilkan sebuah atraksi, syukur-syukur juga dipromosikan dengan sebuah narasi cerita tentang bagaimana destinasi di Piungan. Saya kira ini juga menjadi bagian yang bisa menambah nanti paketnya semakin menarik. Jadi itu Mbak Arin barangkali yang nanti bisa kita buatkan paket yang saling melengkapi dengan destinasi di sekitarnya. Oke, baik Pak Wawan. Artinya ada atraksi, ada narasi, ada kolaborasi ya Pak Wawan. Ini yakin bisa meningkatkan potensi yang ada di Piungan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Wawan. Kembali ke Pak Amir ya. Pak Amir, kira-kira bagaimana Bapak supaya potensi destinasi wisata baru yang dimiliki Piungan bisa terus dikembangkan, tapi kita juga bisa meminimalisir adanya mungkin barangkali hal-hal yang kurang baik, karena kita tahu Bapak kadang-kadang kalau ada destinasi wisata baru kemudian wisatawan sendiri kurang bijak dalam menikmati destinasi wisata yang ada. Kira-kira bagaimana Bapak supaya bisa mengantisipasi hal-hal tersebut? Karakter masyarakat kita itu kan asal ada yang baru mereka berbondong-bondong untuk mengunjungi. Nah, di situ tantangan tersendiri bagi pengelola ya, nanti tentang scale, tentang macam variasi jenis yang ada di Piungan kita optimalkan. Mungkin ada komunitas sampai malam hari ngopi daripada anak-anak jalan keluyuran kemana-mana, kita beri fasilitas untuk wisata malam, ngopi sampai jam 10 atau berapa. Saya kira itu akan mengurangi kenakalan remaja, di samping itu membuka wisata-wisata baru. Nah, dan yang lainnya adalah kebetulan yang kita bicarakan di Piungan adalah ini Pak Mas Faisal dan Pak Wawan, perlu ada kajian DID atau kajian tentang potensi yang ada di Piungan. Potensi di Piungan itu sayur cukup bagus, nanti sungainya ada 8 tadi, jadi kalau membangun itu tidak tambah sulam. Nah, ini saya kira perlu ada potensi yang kita garap, masing-masing kelurahan bisa membuat potensi masing-masing. Nanti apalagi daerah kawasan industri Piungan bisa jadikan penghijauan untuk buah misalnya avokat, buah apalagi misalnya jambu mete dan sebagainya. Saya kira ini menjadi pemikiran kita ke depan. Terus peningkatan SDM, tadi Mas Faisal sudah menyampaikan tentang sekolah sungai dan kami sudah melakukan yang ada di Piungan untuk teman-teman yang pengelola wisata sungai perlu skill tersendiri karena karakter sungai yang ada di Piungan, khususnya Kaliumpa itu istimewa. Istimewa dalam arti tahu-tahu ada banjir, tahu-tahu ada tenang, terus berkurang dan sebagainya. Ini punya karakter yang selalu berubah-ubah. Nah, ini saya kira teman-teman Pokdari sudah melakukan langkah-langkah yang bagus. Kita dorong saja eksekutif dan legislatif. Saya kira Pak Wawan, maksud saya sebagai anggota dewan yang akan mendorong ke sana. Terus yang selanjutnya untuk merawat Sungai Opa yang ini punya karunia dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, kita jaga bareng-bareng. Kami sebetulnya lama sudah melakukan rancangan untuk membuat namanya perda atau nanti perdes atau apa kalau bisa. Ini tentang pelarangan mengambil ikan dengan setrum, dengan obat, termasuk menembak burung-burung yang ada di sekitar. Saya kira ini harus kita rancang bareng-bareng biar nanti orang yang ada di Piungan itu ketika datang di Bukit Piungan, ketika ada di Sungai Opa, Sungai Mboe, Sungai macam-macam, itu mereka nyaman melihat, mendengar suara burung-burung yang asli yang sekarang sudah mulai punah dengan kelompok-kelompok tim secara pribadi berburu unggas-unggas yang ada. Ini saya kira perlu kita rancang bareng-bareng, ada Mas Faisal, ada Pak Wawan, dan mungkin kita dorong bareng-bareng supaya ekosistem yang ada di Piungan termasuk menjaga sungai ini biar lebih aman. Nah, untuk penyebaran
diwujudkan, saya kira perlu ada komunikasi, jangan sampai penyebaran ikan itu ada karakternya masing-masing, Mbak. Aha, iya Pak. Nah, nanti mungkin ada tersendiri lah kita diskusikan. Ini perlu jangan sampai nanti tumpang tindih, ini kan nilai dimasukkan di situ dan lain sebagainya. Saya kira itu kita akan mendorong betul, apalagi anak-anak muda yang punya potensi besar, kami memberikan apresiasi, kami akan memfasilitasi tentu saja dengan teman-teman khususnya di Dinas Pariwisata DIY. Sekali lagi apresiasi Pak Wawan. Kita akan kolaborasi terus, kita mendorong terus, anak muda diberi kesempatan, kita fasilitasi, mudah-mudahan kita tidak lelah untuk melakukan perubahan, memberikan terbaik untuk daerah istimewa yang Yogyakarta yang lebih baik. Jogja istimewa, Jogja milik kita semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Amir, semangat dan juga dukungannya untuk Jogja istimewa milik kita semuanya ya. Terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, saya ingin ke Mas Faisal. Harapannya seperti apa Mas Faisal? Silakan boleh disampaikan untuk pariwisata di Yogyakarta dan juga khususnya untuk wisata di Piungan sendiri. Singkat saja, silakan Mas Faisal. Baik, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Dan memang sejauh ini support dari pemerintah juga sudah luar biasa Mbak. Sudah, apalagi Pak Amir sering main ke wisata Piungan, sudah kami anggap seperti Bapak sendiri bagi teman-teman pegiat wisata Piungan itu. Jadi selalu berusulan gitu. Dan harapan kami ke pemerintah khususnya, jadi setelah adanya kawasan wisata Breksi, adanya kawasan wisata Mangunan, dan kami berharap sekali tentu kawasan wisata Piungan ini menjadi masa depan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga Piungan menjadi sebenar-benarnya ruang rindu bagi wisatawan. Itu saja Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Faisal. Harapannya kita doakan semoga segera terwujud. Piungan yang semakin maju tentunya dan juga pastinya semakin mendukung sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita kali ini. Pak Wawan terima kasih, Pak Amir terima kasih, dan juga Mas Faisal terima kasih untuk bincang-bincang menariknya. Semoga pariwisata di Jogja semakin maju lagi dengan inovasi yang dilakukan melalui Pok Darwis di Piungan. Terima kasih Bapak dan juga Mas semuanya. Baik, pemirsa sekalian, tentunya menarik sekali obrolan kita kali ini. Kita melihat bagaimana Piungan ini memiliki potensi yang luar biasa sebagai surga wisata sungai di timur Jogja. Pastinya kita bisa mendukung terus untuk upaya pengoptimalan potensi yang dimiliki dengan pemaksimalan dan juga pengoptimalan dari kapasitas sumber daya manusia, termasuk juga dengan terus menggali potensi yang ada. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan Anjang Sana kali ini. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga semua saja yang boleh terlibat dalam upaya terus meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Jangan lupa apapun kegiatan Anda tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan juga batasi mobilitas. Akhir kata, saya Fena Bella Arin mohon pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semuanya. Sukses selalu dan sampai jumpa.